Pengakuan kedaulatan Indonesia merupakan tindak lanjut konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag pada 2 November 1949. Ada satu persoalan penting yang belum disepakati dalam forum itu, yakni mengenai status Papua bagian barat. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama ngotot merasa lebih berhak. Bagi Belanda, Papua bagian barat atau yang mereka sebut dengan nama Nederland New Guinea bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu argumentasi yang dipakai adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan kerajaan Belanda. Indonesia tidak sepakat dan menghendaki agar seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda diserahkan. Lantaran tidak tercapai titik temu, KMB memutuskan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan. Soekarno pun mulai bergerak untuk membebaskan Irian Barat. Upaya ia mulai dengan melakukan negosiasi dengan Belanda. Namun langkah itu gagal. Setelah itu Soekarno mencoba menggalang dukungan melalui PBB pada tahun 1954, 1955, 1957, dan 1960, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Tak patah arang, sang proklamator memutuskan mengunjungi Moskow. Di sana dirinya bersama pemimpin Soviet membahas permasalahan Irian Barat. Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Situasi perang dingin pun dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk menggalang dukungan negara-negara adik kuasa tersebut. Melihat Uni Soviet sangat mendukung perjuangan Indonesia membebaskan Irian Barat, Amerika Serikat dan PBB kebakaran jenggot. Amerika Serikat yang semula bersikap dingin berubah ikut-ikutan membantu konflik Indonesia dan Belanda. Tentunya secara politik Amerika Serikat melakukan hitungan-hitungan politik. Amerika punya agenda sendiri di balik dukungannya terhadap Indonesia, yang di masa yang akan datang akan terbukti. Dalam kasus ini, Amerika Serikat justru terkesan paling bernafsu membicarakan status kepemilikan Papua bagian barat, mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk di meja perundingan. Amerika bahkan menawarkan diri sebagai penengah dan menyediakan tempat netral untuk membicarakan masalah tersebut. Indonesia dan Belanda atas desakan Amerika akhirnya bertemu kembali di satu meja. Delegasi Indonesia dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Rooyen. Diplomat AS Eswart Bunke bertindak sebagai penengah. Inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, wilayah tersebut akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTIA) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat, sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTIA. Akhirnya di bawah tekanan Amerika Serikat pada Agustus 1962, Belanda sepakat menyerahkan Irian Barat ke otoritas PBB. Di tahun 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Setelah referendum 1969 atau yang dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat, PPRA, rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks perang dingin misalnya menjadi salah satu pertimbangan Amerika. Terlebih lagi Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada Indonesia demi memperkuat hegemoninya. Awal Januari 1960 misalnya, Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev berkunjung ke Jakarta untuk memberikan kredit sebesar $250 juta Amerika Serikat kepada Indonesia. Setahun berselang, giliran utusan Indonesia yang berkunjung ke Moskow dan mendapatkan pinjaman modal sebesar $450 juta Amerika Serikat untuk membeli persenjataan dari Soviet. Naiknya John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961 membuat persaingan dengan Uni Soviet, khususnya untuk kawasan Timur Jauh, semakin memanas. Kennedy langsung bergerak dengan mengirim surat pribadi kepada Presiden Soekarno.
Kennedy menegaskan Amerika Serikat bersedia membantu Indonesia untuk mengatasi masalah Irian Barat. Kennedy bahkan sudah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat untuk mengalihkan kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet. Di sisi lain, Amerika Serikat menekan sekutunya Belanda agar bersedia berembuk dengan Indonesia membicarakan status wilayah Papua bagian barat. Jika tidak, Kennedy mengancam akan menghentikan bantuan Amerika Serikat kepada Belanda. Selain kepentingan politik yang diusung Kennedy, Amerika Serikat juga ternyata punya ambisi yang lebih menggiurkan dalam urusan ini, yakni terkait dugaan kandungan emas dan mineral berharga yang sangat besar di bumi Papua. Amerika Serikat dalam kepemimpinan Kennedy berhasil mendekati Soekarno. Kedekatan ini tidak disenangi oleh sebagian tokoh Amerika Serikat. Kirk Paul Green dalam bukunya meyakini ex-direktur Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA, Alan Dulles, menjadi otak dari tewasnya Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, dan jatuhnya Soekarno. Dulles bermaksud menguasai Papua untuk menguras sumber daya alamnya. Menurut Kirk, Dulles bermaksud menghentikan langkah Kennedy yang ingin menjalin persahabatan dengan Soekarno. Sementara Dulles, yang dekat dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller, ingin menghancurkan Soekarno dengan tujuan menguasai sumber daya alam yang kaya raya di Papua. Jauh sebelumnya, seorang geolog asal Belanda, Jean-Jacques Dozy, menemukan kandungan emas dan tembaga di kawasan Esbjerg dan Grasberg di Papua pada tahun 1936. Hanya saja baru terungkap setelah Freeport-McMoRan, perusahaan pertambangan Amerika yang mulai melakukan eksplorasi di Papua tahun 1972. JFK, ujar Kirk, belum pernah berkunjung ke Papua dan baru sebatas mendengar saja. Barulah pada tahun 1963 ia menerima undangan dari Soekarno untuk berkunjung ke Indonesia dan membahas tentang program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Namun JFK tidak pernah tiba di Papua karena ia tewas dibunuh, ujar Kirk yang mengajar di Universitas Sunshine Coast di Brisbane, Australia. JFK tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil pada hari Jumat 22 November 1963. Sementara JFK telah dijadwalkan berkunjung ke Indonesia awal tahun 1964 memenuhi undangan Soekarno. Bagi JFK, Soekarno adalah seorang nasionalis. Dia tidak percaya proklamator Indonesia ini seorang komunis. Jalan terbuka bagi Dulles setelah kematian JFK. Freeport pun menancapkan kukunya selama lebih dari 50 tahun di Papua, dan Soekarno jatuh dari pemerintahannya setahun setelah kematian JFK. Kebijakan politik luar negeri pun berubah. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet merenggang, sedangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat kian mesra. Demikianlah skema penguasaan Papua oleh Amerika Serikat. Bukan Amerika namanya jika tidak dikenal sebagai negara yang pragmatis oportunis. Orde Baru berdiri memberikan karpet merah kepada Amerika Serikat. PT Freeport berdiri pada tahun 1967.